Ini bener-bener kayak bom kar ya guys ya. Teknologi yang sangat friendly, terbukti ya. Akselerasinya itu sangat responsif. Tuh ya. Wow. Wanjoy, kayak mobil listrik coy. Halo Fans, kembali lagi ke channel kesayangan kalian. Hari ini kita lagi ada di Indo Mobil Plaza, Lampung ya. Hari ini kita dikasih kesempatan untuk test drive mobil terbaru dari Nissan. Cluenya apa? Mobil ini all-wheel drive dengan teknologi terbarunya Nissan 7-seater. Mau tahu mobilnya apa? Ikutin terus videonya. Nah, ini dia mobil terbaru dari Nissan, yaitu Nissan X-Trail guys. Teman-teman, ini dia Nissan X-Trail. Nah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan membahas semua tentang eksterior, kemudian interior, dan juga mesin dari mobil ini ya teman-teman semua ya. Kita akan mulai dulu dari bagian depan. Ini adalah generasi Nissan X-Trail yang keempat. Jadi ini adalah all new. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa bandingkan ya. Desainnya itu benar-benar baru. Kalau yang pertama itu sangat-sangat kotak. Yang kedua juga lumayan lah kotak. Yang ketiga itu udah mulai agak bulat-bulat ya teman-teman ya. Nah tapi yang generasi keempat ini itu ada campuran bulat dan kotaknya ya guys ya. Teman-teman bisa lihat di atas, bagian atas itu agak mengotak. Kemudian di bagian samping, fender-fender sini ya agak bulat-bulat gitulah ya. Oke, kita lihat nih dari bagian depan ya. Lampu mobil ini terbagi jadi dua nih teman-teman ya. Kalau sekilas lihat itu bagian atas ini adalah DRL dan sen. Kemudian low beam, high beam ada di sini. Kemudian ini fog lampnya. Kemudian teman-teman geser sedikit nih di bagian depan. Mobil ini nih sudah canggih sekali ya. Nah, jadi di sini ada active flap ya. Di sini seperti kayak ada motor kecil gitu ya. Ini fungsinya untuk membuka dan menutup flap untuk supaya masuk angin ke dalam ya, untuk pendinginan mesin ya. Jadi mobil ini sudah cukup pintar untuk mengetahui kapan mobil ini pada suhu tertentu membutuhkan pendinginan yang lebih optimal. Jadi katupnya dibuka supaya angin bisa membantu mendinginkan mesin ya. Nah, kemudian di sini ada grill ya. Ini X-Trail banget ya. Kemudian di sini ada logo Nissan. Kemudian di sini ada aksen chrome-nya di bagian bawah. Di bawah logo Nissan itu terdapat kamera 360-nya guys tuh ya. Kemudian ada sensor mobil, sensor parkir. Yang unik lagi nih teman-teman di sini. Ini bukan sekadar bolongan biasa atau bolongan yang tidak berfungsi, tapi pihak Nissan mengklaim bahwa lubang ini itu adalah lubang yang berfungsi untuk membantu aerodinamika mobil ini, gitu ya guys. Nah, teman-teman, ini dia mesin terbaru Nissan e-Power. Luar biasanya mobil ini itu dilengkapi dengan mesin 1500 turbo dan 2 motor listrik ya guys ya. Motor listrik bagian depan itu memiliki kekuatan sebesar 203 horsepower dan 330 Nm guys. Bayangin ya, mobil ini dengan tenaga segitu itu sebenarnya sudah cukup jauh melebihi mobil-mobil yang sudah ada sekarang pada umumnya ya. Tapi jangan salah, mobil ini itu masih punya
motor satu lagi di bagian belakang dengan kekuatan 135 horsepower dan 195 Newton meter ya. Nah, saking besarnya kebutuhan listrik dari dua motor tersebut, jadi Nissan mengimbanginya dengan mesin 1500 turbo ya. Jadi mesin bensin ini hanya untuk mengisi baterai dari kedua motor listrik yang tenaganya wow sekali ya. Kemudian, Nissan mengklaim bahwa mobil ini dapat melaju dari 0 sampai 100 hanya dalam 7 detik aja teman-teman ya. Tapi nanti kita akan buktikan ya. Mobil ini yang kerennya lagi adalah all-wheel drive ya. Jadi teman-teman tahu pasti akselerasi dari mobil all-wheel drive itu luar biasa ya guys ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas bagian samping ya. Sekarang kita mulai dari bawah ya. Mobil ini dilengkapi dengan velg 19 inci. Ban standarnya itu diberikan di 235/55. Jadi cukup tebal, cukup lebar ya. Empuk, nyaman, ukuran standar. Nah, kemudian di sebelah sini itu ada kamera 360-nya ya di bawah spion. Kemudian di sini ada keyless entry. Ya, keyless entry. Kemudian di bagian bawah itu ada side body molding yang desainnya itu nyambung ke belakang. Ada logo e-power. Nah, kemudian teman-teman, bukaan mobil ini itu lebar banget ya guys ya. Benar-benar biasanya kalau mobil pada umumnya tuh paling segini lah maksimal ya, tapi ini bisa lebar banget ya. Kemudian nih baris keduanya itu bukanya 90 derajat ya. Jadi orang dengan badan sebesar saya ya, itu masuknya gampang banget. Nah, sekarang kita akan ke bagian belakang ya. Teman-teman, coba perhatikan deh ya. Pasti masih kerasa banget dengan desain Nissan yang generasi sebelumnya nih ya. Terutama di bagian lampu dan sebelah sini nih, pilar sebelah sini nih ya. Rasanya itu masih ekstril banget ya. Oke, kemudian di bagian atas itu terdapat spoiler dilengkapi dengan lampu rem aktif di belakang. Kemudian ada antena sirip hiu ya. Kemudian di sini ada logo Nissan X-Trail nih ya, bagian sini kayaknya X-Trail banget gitu ya. Kemudian di sini ada logo e-power dan ada logo e-force ya. Logo ini menunjukkan bahwa mobil ini digerakkan dengan 4 penggerak sekaligus atau all-wheel drive ya. Kemudian di bagian bawah itu ada aksen chrome lagi ya, sebelah sini. Di sini hitam, di sini chrome ya. Nissan banget. Nah teman-teman, mobil ini sudah dilengkapi dengan power backdoor ya. Power backdoor-nya ini halus sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tombol untuk tutupnya ya. Oke, langsung saja kita akan membahas bagasinya ya. Jadi mobil ini itu adalah 7-seater ya. Tapi jika teman-teman biasa tidak membawa penumpang lebih dari 5, bagian belakang itu bisa dilipat ya, seperti ini. Kalau tidak ada penumpang ke-6 dan ke-7, bagian bagasinya itu dilengkapi dengan penutup bagasi ya teman-teman ya. Tuh ya, set. Nah, bagasi teman-teman tidak terlihat ya. Tuh. Nah teman-teman, kalau nggak mau pakai juga, ini tuh bisa dicopotin. Nah, bisa dicopotin dan disimpan di rumah kalau teman-teman sering bawa penumpang 7 orang. Nah, Autofams, kita sekarang udah ada di bagian ketiganya ya. Nah, jadi tinggi saya adalah 185 cm ya. Udah pasti di bagian belakang ini tidak akan nyaman lah ya. Tapi untuk teman-teman yang punya anak kecil, itu di sini itu cukup banget ya guys ya. Nih, tuh. Sabar. Ya. Oh, nih ya. Nah, karena mobil ini itu dilengkapi dengan rel di baris keduanya, jadi bagian baris ketiga itu bisa disetel dan cukup lah ya. Coba. Sepio. Muat ya? Sip. Kasih sip. Nah, kalau Sepio ini tingginya berapa? 167 ya.
Jadi duduk di belakang masih muat dan cukup nyaman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan duduk di baris kedua ya. Muat guys. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di baris kedua ya. Teman-teman, yang pertama kali bisa dilihat adalah AC mobil ini itu udah berarti triple zone. Kiri, kanan, dan belakang nih, bisa setel suhu nih, tuh. Ya, triple zone. Nah, kemudian di sini ada power source Type C, Type E. Ya, kemudian nih, saya duduk. Ya, tinggi 185. Ini depan ini adalah posisi duduk berkendara saya. Ya. Kemudian ini saya duduk di belakang. Masih cukup nyaman. Ya. Nah, kemudian di sini ada lampu ya, kemudian ada handle ya. Tapi ini baris ketiganya nggak ada handle-nya. Di supir ada handle ya. Kemudian ada tirai. Ya, ini tirainya manual. Oh. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat mewahnya sebuah X-Trail ya. Itu di sini itu soft touch ya. Di sini ada aksen chrome tapi yang nggak mengkilat ya. Nah, kemudian di sini seperti aksen kayu ya di power window-nya, aksen kayu. Kemudian di sini soft touch lagi. Kemudian di sini ada, wow, ini bisa masukin tumbler Stanley atau Coxicle yang besar ya guys ya. Bener-bener ini bisa masuk nih sebelah sini nih. Biasanya kan cup holder kan ada bentuknya gitu ya. Ini tuh nggak ada bentuknya, jadi ini bener-bener bisa isi botol minum kalian yang besar gitu guys ya. Kemudian di bagian sini ada kantung kursi. Nah, tidak lupa ya teman-teman. Nah, di sini ada armrest yang disediakan 2 cup holder. Ini buat tempat taruh HP guys, ya. Mantap banget. Oke, nah kemudian di sini juga udah ada child car seat ya. Tempatnya sini kiri kanan. Oke. Safety belt untuk 3 orang. Oke, jadi di sini setirnya dibalut dengan kulit ya. Bentuknya 3-spoke. Ada logo Nissan yang Dove ya di sini ya. Chrome Dove gitu ya. Nissannya tulisannya warna putih. Ya, kemudian di sini ada tombol-tombol multimedia. Kemudian di sini ada tombol untuk cruise control dan lane assist ya. Kemudian di sini tampilannya full digital. Nah, kemudian kita dari posisi supir itu bisa lihat head up display-nya tuh ya. Ada speedometernya di situ. Kemudian ada head unit dengan ukuran 12 inci ya teman-teman ya. Sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian di sini ada tombol volume fisik. Kemudian di sini next, previous ya. Oh, ini mode day apa mode night nih ya. Keren. Kalau mode night ini kan kalau malam hari itu kita di sini silau ya guys ya kalau pakai mode day. Nah, kita kalau malam ya pakai modenya malam juga. Kemudian di sini ada tombol kamera. Ini kamera yang aktif itu kamera bagian depan dan kamera 360-nya guys. Gitu ya. Kalau pencet lagi itu kamera bagian kiri. Pencet lagi bagian belakang. Nah, kemudian di sebelah sini cluster AC-nya itu sudah dual zone ya guys ya. Ada tombol fisiknya juga di sini untuk pengaturan suhu. Kemudian ada AC-nya, kemudian ada tambah AC ya. Ini belakang. Bisa setel suhu bagian belakang. Gitu ya. Kemudian setel angin AC-nya, kemudian ada modenya. Kemudian ada seat heater ya, untuk negara 4 musim lah pokoknya, keren. Kemudian di sini ada tombol hazard. Nah, kemudian di sini ada start stop buttonnya di bagian sini. Kemudian di sini ada power source Type C, Type E. Kemudian di sini ada lightingnya juga. Kemudian di sini, nah di sini itu sudah bisa wireless charging guys ya. Oke. Kemudian di sini ada tersedia 2 cup holder ya. 2 cup holder, kemudian itu transmisinya sebelah sini. Rem tangannya ada auto hold-nya.
Nah kemudian, nah kerennya mobil di sini teman-teman itu ada mode berkendara ya. Nah, ada Eco, Auto, Snow, dan Off-road. Jadi karena kita di perkotaan, kita akan pakai Eco aja. Oh ada Sport juga. Ada Sport juga guys. Jadi mode berkendara ini ada Sport, ada Eco, ada Auto, ada Snow, ada Off-road ya. Kita bisa lihat gambarnya di sini, kemudian kita bisa lihat gambarnya di display driver. Oke, kemudian di tengah sini ada kompartemen, terlalu besar tapi cukup lah buat taruh botol-botol minum, taruh HP, barang-barang charger kalian bisa di sini. Oke, nah jangan sedih. Di bagian bawah sini itu ada kompartemen lagi, kalian bisa taruh tas kecil kalian di sini lah ya. Nah kemudian di sebelah sini itu ada pengaturan tinggi rendahnya lampu guys ya, tinggi rendahnya lampu, kemudian brightness dari display kalian, ada tombol power back door-nya juga, kemudian di sini ada tombol lock unlock, kemudian di sini tombol mirror ya seperti biasa ya, power window ya. Kemudian sisi sebelah sini itu soft touch lagi ya, ini persis seperti di belakang, soft touch, plastic light, kemudian di sini soft touch lagi guys ya. Di sini kombinasinya warna coklat dan hitam yang memberikan kesan tuh lebih mewah ya teman-teman ya. Bagian sini itu sini bisa taruh, biasanya di sini adalah sunglasses ya. Sunglasses, kemudian di sini ada tombol lampu, kemudian ini tombol buka pintu lampu menyala, kemudian di sini ada tombol untuk buka moonroof guys ya. Tuh buka moonroof. Oke, kemudian ini buka moonroofnya. Apakah bisa buka sampai ke belakang atau sampai sini aja? Oh, sampai setengah guys ya, berarti ini sunroofnya. Oke, kita tutup aja. Oh, dia tidak bisa bekerja dua sekaligus guys. Nah, nggak bisa. Oke. Wah, keren banget. Biasanya di driver itu nggak ada kaca guys, nggak ada mirror ya. Biasa dia hanya penumpang depan aja. Nah tapi di sini supirnya dilengkapi dengan cermin juga. Oke guys, kita akan test drive mobilnya. Oke teman-teman, nih awal perasaan yang dirasain. Feeling yang pertama kali dirasain itu adalah mobil ini sangat-sangat seamless guys. Ini bener-bener mobil nggak kerasa kalau mobil ini adalah sebuah mobil hybrid yang biasanya di mesinnya nyala ya. Ini mesinnya nyala guys. Ya tapi bener-bener nggak kedengeran dan tidak terasa. Seperti layaknya kita naik mobil listrik guys. Oke guys ya, tuh mobilnya ringan sekali. Walaupun mobil ini berbadan besar 7 seater, tapi mobil ini tuh mantep tuh. Tanjakan teman-teman ya, itu santai aja dia ya, santai aja deh guys. Bantingannya itu bukan yang ternyaman ya, tapi ini untuk SUV 7 seater itu sudah cukup empuk sekali ya, sudah cukup empuk. Jadi karena mobil ini tuh bisa di segala medan ya guys ya. Jadi mereka bikin tingkat keempukannya itu tidak terlalu empuk karena ini bisa fruit ya, bisa di kota, kemudian bisa di snow juga. Jadi kalau terlalu empuk itu pasti dia sangat-sangat limbung guys ya. Nah impresi pertamanya itu, wah mobil ini itu seperti bukan hybrid tapi seperti mobil elektrik ya. Tuh. Nah, memang keunggulannya dari sebuah Nissan X-Trail ya, dari awal itu mobil ini tuh tenaganya besar sekali ya, besar sekali ya. Kemudian kedapnya dalam kabin ya, kita kecilin dulu radionya. Tuh, ini kita lagi di jalan guys ya. Ini kita coba tes powernya, agak kosong, sisain dulu sedikit depan, kita kick down, instan guys. Buh. Ini mobil 7 seater loh.
bukan mobil sedan ya, bukan mobil yang full listrik, tenaganya instan. Tapi Nissan berhasil nih membuktikan bahwa mobil hybrid itu juga responnya tuh bisa seperti mobil listrik guys. Lagi-lagi ini juga dibantu dengan support dari all-wheel drive-nya guys. Tadi di awal saya udah bilang bahwa all-wheel drive itu akselerasinya mantep banget ya. Dan ternyata memang tetap terbukti ya, mobil ini akselerasinya itu sangat responsif karena all-wheel drive-nya itu guys. Tuh ya, wow. Wanjoy, kayak mobil listrik coy. Ini yang auto loh guys ya. Ini saya sedang menggunakan mode berkendara auto ya. Nah, siang-siang panas seperti ini guys ya. Jadi memang terasa sangat kurang nyaman ya. Berkendara siang-siang tuh panas. Ini sih panas banget ya guys ya. Nah, untuk menghindari panas terik siang hari ini yang tidak nyaman ini guys, pasanglah kaca film terbaik di workshop terbaik ya. Sumber Jaya Automotive Center menyediakan berbagai pilihan kaca film mulai dari yang paling terjangkau sampai yang sulit dijangkau. Bercanda ya guys ya, semuanya terjangkau ya di Sumber Jaya ya. Semua terjangkau dan semua bisa diatur ya guys ya. Dan pastinya produk-produknya semua adalah yang terbaik di kelasnya. Oke, cari aman, tentram, damai, tenang mobilnya, cari workshop yang bikin kamu tenang guys. Yaitu di mana? Sumber Jaya Automotive Center. Jangan lupa ya, habis beli Nissan X-Trail langsung pasang kaca film terbaik. Oke, biar berkendara kalian semakin nyaman. Oke guys, sekarang kita coba fitur e-pedal. Jadi ini teman-teman kayak gimana ya rasanya ya? Ini kalian gas aja biasa ya. Oke, kalian gas biasa seperti bawa mobil pada umumnya ya. Ini tapi ketika kalian lepas gas, itu seperti kayak ada yang ngerem. Kayak ada yang ngeremin buat kalian. Gitu loh. Kita tes e-pedal di Informa guys. Kita jalan pelan-pelan. E-pedal masih hidup ya. Nah, apakah e-pedal bisa berhenti sendiri? Oh, dia nggak bisa. Kalau kita berhentiin e-pedal, kita lepas gas, dia tetap jalan. Jadi e-pedal ini seperti semacam apa ya? Auto brake ya? Atau apa ya? Kayak matic-matic gitu loh guys. Tapi yang matic-matic itu kan kita harus tetap pakai rem ya. Ini nggak perlu guys. Ini kalian hanya butuh injek gas doang ya. Hanya butuh satu pedal aja gas. Tuh, rem sendiri loh. Tuh, rem sendiri guys, bener guys. Ngerem sendiri guys. Coba ya, kita agak di kota lah ya, di kota 40 km per jam. Oke, coba kita lepas gasnya. Dia ngerem sendiri, tuh lihat tuh depan. Ada mobil, dia tahu. Wah, keren coy. Untuk tenaga yang sebesar ini ya teman-teman ya. Untuk bobot mobil yang sebesar ini dan tenaga yang sudah saya coba tadi sebesar itu, Nissan mengklaim bahwa mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar yang cukup wah, yaitu di angka 15 km per liter guys ya. Tapi itu juga tergantung gaya berkendara Anda dan medan jalan yang biasanya Anda lalui ya. Nah, kemudian dari audionya, mobil ini tuh sudah dilengkapi audio dari guys nih Bose ya guys ya. Nah, jadi e-pedal ini akan enak sekali teman-teman. Itu untuk berkendara di dalam kota ya. Di dalam kota yang tidak terlalu ngebut, tidak terlalu cepat ya. Banyak belokan, kemudian banyak mobil ya. Seperti ini, di depan saya belokan nih, kita nggak usah ngerem. Gas doang. Ya, nggak usah ngerem, gas doang, kita akan putar balik. Nah tuh ya, bener-bener pakai pedal gas aja, bener-bener pakai pedal gas aja. Tuh lepas pedal gasnya, ngerem sendiri. Wow, ini akan sangat woman friendly. Ini untuk ibu-ibu ya, bawa mobil ini tuh bener-bener nggak perlu effort 2 pedal ya. Ini bener-bener kayak bom car ya guys ya.
teknologi yang sangat friendly untuk orang-orang yang membawa mobil di dalam perkotaan. Ya kita tidak perlu lah ya coba snow-nya atau off-road-nya karena kita sekarang sedang test drive di dalam kota. Nah, yang akan kita coba adalah mode sportnya guys. Ya, kita akan coba mode sport. Pedalnya kita matikan. Ya, kita kasih spare dulu. Apakah power lebih hebat daripada yang tadi? Kita akan coba sedikit aja. Wah, beda ya? Beda nggak? Beda. Nah, kemudian kita akan bahas ya, selain dari performa. Aduh, mobil ini udah nggak perlu dijelaskan lagi guys untuk performanya guys. Mobil ini tuh udah sangat agresif sekali nih ya. Udah sangat agresif sekali tuh. Wow, ya. Dua motor depan dengan kekuatan 203 horsepower dan 330 Nm dengan torsi yang sangat besar tuh. Di belakang ada lagi guys. Di belakang ada motor listrik lagi dengan kekuatan 135 horsepower dan torsi 190 Nm guys. Mobil ini kalau dari tenaga nggak usah diragukan lagi. Nah, oke teman-teman, jadi kita sekarang akan bahas tentang safety-nya ya. Mobil ini itu dilengkapi dengan Nissan Safety Shield ya. Di dalamnya itu ada Intelligent Cruise Control, ada ADAS-nya juga. Di dalamnya itu ada Autonomous Emergency Braking ya, jadi dia bisa mendetek kapan kita harus emergency braking. Kemudian ada Intelligent Cruise Control, ada Lane Keep Assist, kemudian ada Blind Spot Monitoring, kemudian ada Rear Cross Traffic Alert ya. Jadi di bagian belakang itu kalau ada mobil mendekat, lampu di spion itu bisa hidup-hidup gitu guys ya. Mobil ini dilengkapi dengan 6 titik airbag ya. Kemudian guys, ini yang paling mantep lagi adalah crash test. Jadi mobil ini dapat bintang 5 itu di 3 crash test guys ya, yaitu di Asian NCAP, Europe NCAP, sama di Japan NCAP, dan tiga-tiganya itu bintang 5 guys, bayangin ya. Jadi mobil ini itu sasisnya, the whole body itu udah rigid banget guys, bener-bener rigid, jadi sangat-sangat safety. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang cari teknologi hybrid tertinggi yang ada di pasaran sekarang, silahkan. Ini adalah mobilnya ya, 7-seater, tenaga mobil yang luar biasa kuat, akselerasinya mantep banget, dengan konsumsi BBM yang sama seperti atau bahkan lebih dari mobil-mobil pada umumnya dari sisi tenaga. Jadi untuk teman-teman yang cari safety, mau bawa mobil dengan tentram, aman ya. Safety dari mobil ini sudah dibuktikan oleh 3 crash test ya. Semuanya bintang 5 ya. Jadi cari safety mobil ini guys. Kemudian cari dari sisi tenaga. Mobil ini sudah tidak diragukan lagi. Saya sudah coba sendiri, mobil ini tenaganya untuk badan sebesar ini itu tenaganya luar biasa, sangat-sangat cukup untuk hari-hari ya guys ya. Kemudian untuk dari sisi teknologi, mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi hybrid yang terbaru, termutakhir, yang bisa mengkombinasikan mobil listrik, tenaga motor listriknya yang sangat-sangat seamless guys. Bener-bener kita tidak merasakan bahwa mobil ini adalah sebuah mobil hybrid, tapi lebih ke mobil listrik guys. Nah kemudian dari sisi kenyamanan lagi, suspensi mobil ini sudah cukup empuk untuk mobil yang bisa di segala medan, sudah cukup empuk. Kemudian kekedapan kabinnya guys, kekedapan kabin ini sudah level Eropa guys. Di depan ini sudah dilengkapi dengan double glass coy, double glass guys ya, semua double glass. Jadi untuk teman-teman yang mau test drive, lihat-lihat mobilnya dan mau beli mobil ini, bisa langsung datang ke Indomobil Plaza di Labuan Ratu. Itu lokasinya ada di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung guys. Langsung aja datang ke showroom, mau test drive silakan.
mau beli mobilnya apa lagi ya. Jangan lupa rawat mobilmu dan percantik mobilmu di Sumberjaya Automotive Center. Thank you for watching guys. Semoga mobil ini bisa memberikan kalian referensi-referensi ya untuk membantu kalian memilih mobil baru mana yang akan kalian beli. Oke, thank you for watching guys. See you on the next video. Dadah.